Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Biologi Mengasihkan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas suatu topik yang namanya sel. Anda akan melakukan eksplorasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Struktur apa sajakah yang menyusun tubuh makhluk hidup? Bagaimanakah struktur tubuh makhluk hidup disusun oleh bagian-bagian kecil? Bagaimana struktur penyusun tubuh itu dapat menunjang berbagai fungsi hidup? Dan bagaimana proses yang terjadi di dalam struktur yang menyusun tubuh makhluk hidup tersebut? Apakah itu sel? Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel juga dikatakan sebagai unit struktural, kemudian sel merupakan unit fungsional. Sel merupakan unit struktural terkecil dan paling dasar dari makhluk hidup. Seluruh bagian sel tersusun atas beberapa komponen senyawa kimia. Komponen kimia, kemudian organel sel. Komponen kimia sel yang meliputi seluruh aktivitas sel dikenal dengan nama protoplasma. Bentuk senyawa dari komponen kimia penyusun sel protoplasma dapat berupa senyawa organik dan senyawa apa saja senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik terdiri dari karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lipid. Kemudian senyawa anorganik itu tersusun dari air, kemudian bagian utama sel terdiri atas pelindung luar sel, inti sel, dan plasma sel sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdiri atas organel-organel sel. Apa saja fungsi organel-organel tersebut? Apakah terdapat perbedaan antara struktur sel tumbuhan dengan sel hewan? Kemudian apa saja proses yang terjadi di dalam sel? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari bagian-bagian struktur dan fungsi. Membran sel. Membran sel atau membran plasma atau plasmolema. Membran sel tersusun atas lipoprotein yang merupakan gabungan antara lemak dan protein. Lapisan lemak terdapat di bagian tengah membran, sedangkan protein terdapat di bagian tepi luar dan dalam membran. Membran plasma bersifat selektif permeable, yaitu dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang terlarut di dalamnya. Membran sel itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, melindungi agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel, membantu mengatur transport materi antara sel dan lingkungan, sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimiawi, serta reaksi oksidasi dan respirasi. Kemudian sebagai reseptor rangsang dari luar seperti hormon dan bahan kimia. Kemudian inti sel atau nukleus memiliki ukuran diameter antara 10 sampai 10 mm, berbentuk bulat atau lonjong. Nukleus terdapat di setiap sel kecuali sel-sel pembuluh floem dewasa dan sel darah merah mamalia dewasa. Nukleus terdiri atas membran inti, kromatin, anak inti, dan nukleoplasma. Nukleolus berisi RNA dan DNA. Inti sel berfungsi sebagai pertama, mengendalikan seluruh aktivitas sel, mengandung informasi genetik DNA, memproduksi RNA transfer, RNA ribosom, dan RNA messenger.
Kemudian sitoplasma. Sitoplasma merupakan plasma yang terdapat di dalam sel dan di luar inti sel. Cairan sitoplasma disebut sitosol yang tersusun atas air, protein, asam amino, vitamin, asam lemak, gula, ion, dan nukleotida. Sitoplasma memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi proses metabolisme sel, serta tempat berlangsungnya kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat melalui reaksi kimia. Selain itu, sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat mengapungnya berbagai organel sel. Selanjutnya, kita akan membahas organel-organel apa saja yang terdapat di dalam sel. Pertama, mitokondria. Mitokondria di dalam sel berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel untuk menghasilkan energi dan bentuk ATP. Mitokondria mempunyai membran rangkap, yaitu ada membran luar yang halus dan membran dalam yang berlekuk-lekuk. Kedua membran tersebut tersusun atas dua lapis fosfolipid. Membran dalam membagi mitokondria menjadi dua ruang, yaitu ada intermembran dan matriks mitokondria. Matriks mitokondria itu mengandung protein, kemudian DNA, dan beberapa jenis RNA, sehingga mitokondria dapat mesintesis proteinnya sendiri. Retikulum endoplasma. Apa itu retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma ini merupakan sistem membran kompleks yang tersusun tidak teratur. Letaknya dekat dengan inti sel. Organel ini berfungsi sebagai penghubung materi genetik antara inti sel dengan sitoplasma. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu ada retikulum endoplasma halus, artinya apa? Permukaannya tidak terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma kasar, permukaannya terdapat ribosom. Baik retikulum endoplasma halus ataupun kasar ini berperan dalam proses sintesis dan transport berbagai macam substansi kimia. Selanjutnya, ribosom. Apa itu ribosom? Ribosom merupakan organel sel berbentuk butiran halus yang melekat pada retikulum endoplasma kasar atau dalam sitoplasma. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom itu tersusun atas RNA ribosom dan protein dengan perbandingan yang sama. Selanjutnya, aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Apa itu aparatus Golgi? Aparatus Golgi atau kompleks Golgi pada sel tumbuhan disebut diktiosom. Terdapat hampir di semua sel dan memiliki bentuk yang bervariasi. Kompleks Golgi tersusun atas gelembung-gelembung berdinding membran dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kompleks Golgi memiliki fungsi pertama membentuk lisosom, kemudian sekresi protein, glikoprotein, karbohidrat, dan lemak, menghasilkan lendir, lilin pada tanaman perca dan sekret yang bersifat lengket. Kemudian juga mengangkat dan mengubah secara kimia materi-materi yang terdapat di dalamnya. Lisosom. Apa itu lisosom? Lisosom merupakan membran kantong kecil. Jadi membran kantong kecil berbentuk bulat yang berisi enzim hidrolitik yang disebut dengan lisozim. Lisosom ini berfungsi sebagai pencernaan transsel, kemudian autofocus, artinya dia membantu jadi menghasilkan sel yang buka atau mati dan menggantikan dengan yang baru.
katabolis. Apa artinya? Artinya dia nanti membebaskan enzim keluar sel, misalnya pada pergantian tulang rawan, pada perkembangan tulang keras. Kemudian berperan juga sebagai autolisis, artinya penghancuran di sel dengan membebaskan isi lisosom ke dalam sel. Misalnya terjadi pada saat berudu menginjak dewasa dengan menyerap kembali ekornya, kemudian menghancurkan senyawa karsinogenik. Kloroplas. Kloroplas ini adalah plastida yang mengandung klorofil. Plastida ini berperan dalam proses fotosintesis, yaitu proses nantinya untuk membentuk karbohidrat. Nah, plastida ini berfungsi nanti menangkap energi cahaya untuk menghasilkan gula. Adanya plastida di dalam sel ini membuat tumbuhan itu dapat menghasilkan molekul makanan sendiri. Terdapat 3 macam plastida, ada leukoplas, kemudian kromoplas, dan satunya lagi kloroplas, yang digunakan untuk proses metabolisme lemak. Misalnya pada biji jarak yang menghasilkan kastroli dengan mengubah lemak menjadi sukrosa. Peroksisom merupakan organel yang terdapat pada sel eukariotik, berbentuk bulat dan diselubungi membran tunggal, mengandung enzim katalase yang berfungsi menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen. Selanjutnya, ini tadi badan mikro tadi. Selanjutnya, vakuola. Oke, apa itu vakuola? Vakuola ini adalah organel yang berisi cairan, dibatasi oleh selaput yang disebut dengan tonoplas. Vakuola terbentuk karena pelipatan ke dalam dari sepotong membran sel. Vakuola pada sel tumbuhan ini bersifat permanen dan berukuran sangat besar, terutama pada sel-sel parenkim dan kolenkim, serta berisi air, kemudian ada fenol, antosianin, alkaloid, dan protein. Sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola, tetapi bisa ada vakuolanya, tapi tidak sama dengan vakuola pada sel tumbuhan. Ukurannya lebih kecil bila dibandingkan dengan sel tumbuhan. Selanjutnya mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel, serta berperan dalam pembentukan sentriol, flagella, dan cilia. Dan selanjutnya dinding sel. Apa itu dinding sel? Dinding sel ini biasanya terdapat pada sel hewan, sel tumbuhan. Dinding sel tersusun dari apa? Dinding sel tersusun dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin, zat kayu. Oleh karena itu, sel tumbuhan bersifat kaku dan lebih tebal dibandingkan dengan sel hewan. Dinding sel memiliki 3 lapisan penyusun, yakni ada dinding primer, dinding sekunder, dan lamela tengah. Selanjutnya kita akan mempelajari transport melalui membran. Oke, transport melalui membran. Oke, transport pada membran dibagi menjadi 2, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif ini adalah perpindahan zat-zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Sedangkan transport pasif ini adalah perpindahan zat-zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Kita coba lihat transport aktif.
Transport aktif ini merupakan sistem transport molekul dengan cara melewati membran semi-permeabel ini menggunakan ATP. Nah, sistem transport aktif ini melibatkan pertukaran ion natrium dan kalium, pompa natrium kalium atau pompa ion. Selain itu, proses transport aktif juga melibatkan peranan protein pembawa atau protein kotransport yang mengangkut ion natrium bersama molekul lain seperti gula atau asam amino dari luar sel ke dalam sel. Arah transport aktif ini melawan gradien konsentrasi, makanya dibutuhkan yang namanya energi. Zat-zat yang nantinya diangkut melintasi membran melalui transport aktif ini contohnya seperti glukosa, protein, enzim, dan hormon. Transport aktif ini berfungsi memelihara konsentrasi molekul kecil dalam sel yang berbeda dengan konsentrasi molekul lingkungannya. Pada transport aktif, zat dapat berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ion kalium ini penting untuk mempertahankan kegiatan listrik di dalam sel saraf dan memacu transport aktif zat lain. Selain pompa natrium kalium, proses transport aktif dapat pula melibatkan proses transport makromolekul. Proses ini terjadi bila molekul besar melewati membran plasma secara eksositosis dan endositosis. Ini eksositosis dan endositosis. Eksositosis ini merupakan proses pengeluaran. Ini adalah proses pengeluaran zat dari sel, misalnya pada peristiwa sekresi enzim. Sel-sel kelenjar ini nanti akan mengeluarkan sekret yang terbungkus kantong membran. Kemudian kantong membran akan menuju membran, dia akan menuju membran sel dan selanjutnya melebar lalu pecah. Contohnya adalah insulin dari pankreas atau neurotransmitter dari neuron. Kemudian ini adalah proses endositosis. Ini merupakan proses masuknya senyawa melalui membran dengan cara pembungkusan senyawa. Jadi seperti ada proses pembungkusan di sini. Jadi pembungkusan senyawa dan cairan ekstraselular dengan pelekukan. Jadi ada proses pelekukan ke dalam bagian membran. Nah, berdasarkan bentuk zat yang masuk ke dalam sel, endositosis ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada pinositosis dan ada yang fagositosis. Nah, kalau fagositosis ini terjadi apabila zat yang masuk ke dalam sel ini berbentuk molekul padatan. Lalu kalau dia dalam bentuk molekul cairan, maka dikatakan sebagai pinositosis. Selanjutnya, transport pasif. Transport pasif, kenapa dikatakan pasif? Karena transport ini tidak membutuhkan energi. Sistem transport pasif dibedakan menjadi ada difusi, kemudian ada juga osmosis. Oke, kita coba lihat apa itu difusi dan osmosis. Difusi ini adalah perpindahan zat dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis, baik melalui selaput pemisah maupun tidak, dan tanpa menggunakan energi. Misalnya pada proses masuknya gas CO2 ke dalam tumbuhan dan keluarnya gas O2 keluar tubuh tumbuhan. Selanjutnya, membran sel ini tersusun oleh dua lapis lemak yang nanti menghalangi pengangkutan glukosa, asam amino, asam lemak, dan ion-ion. Oleh karena itu, pengangkutan molekul-molekul tersebut ini dilakukan dengan cara difusi terfasilitasi. Contoh difusi terfasilitasi adalah difusi ADP ke dalam dan difusi ATP keluar dari mitokondria. Selanjutnya, osmosis. Apa itu osmosis? Nah, osmosis ini adalah perpindahan molekul dari larutan hipotonik menuju ke larutan hipertonik melalui membran selektif permeabel sehingga diperoleh keadaan isotonik. Ini sebagai contoh
Air bergerak dari kiri kanan, dari larutan hipotonis ke hipertonis sampai kondisi kedua larutan ini isotonis atau imbang. Membran selektif permeabel ini akan membiarkan air keluar dan masuk membran dengan bebas, namun membatasi masuknya zat terlarut di dalamnya. Nah, peristiwa osmosis ini dapat menjaga keseimbangan konsentrasi larutan di dalam dan di luar sel. Jadi sebagai peristiwa proses terjadinya osmosis dari tiga larutan ya, dari hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Apa yang terjadi kalau seandainya kedua sel hewan dan sel tumbuhan ini berada pada posisi larutan hipertonik, isotonik, dan hipotonik? Kalau seandainya dia berada di hipertonik, maka yang terjadi adalah di sini ada perbedaan konsentrasi. Artinya di luar sel itu lebih pekat dibandingkan di dalam sel. Maka yang terjadi pada proses osmosis ini, air yang ada di dalam sel itu akan keluar, sehingga menyebabkan sel mengalami plasmolisis. Kemudian isotonik, kalau isotonik ini imbang antara di luar dan di dalam sel, maka dia akan imbang, tidak terjadi apa-apa. Kalau hipotonis, nah ini suatu keadaan di mana kepekatan di dalam sel lebih pekat dibandingkan di luar sel. Maka yang terjadi adalah molekul yang air ini H2O nanti akan masuk ke dalam sel karena adanya perbedaan konsentrasi. Yang terjadi adalah turgid, sel akan mengalami pembengkakan, mengembang tapi dia tidak hancur. Kenapa? Karena dia tersusun atas dinding sel yang mempertahankan bentuk sel itu tetap. Kemudian hipotonik, ini kalau seandainya berada pada kalau seandainya ini terjadi pada sel hewan, ini adalah diambil sampel contoh sel darah merah. Bagaimana kalau seandainya sel darah merah berada di larutan hypotonic solution, ya? Maka yang terjadi adalah karena terdapat perbedaan keseimbangan antara konsentrasi air di luar sel dan di dalam sel, air di luar sel lebih banyak bila dibandingkan di dalam sel. Yang terjadi adalah air akan masuk ke dalam sel. Maka yang terjadi adalah sel lama-kelamaan akan mengembang dan menyebabkan pecah atau hemolisis atau lisis, ya. Kemudian kalau dia berada di isotonis, ya normal, imbang, tidak terjadi apa-apa. Kemudian apa yang terjadi kalau seandainya dia berada di larutan hipertonik, ya. Hipertonik artinya apa? Di luar lebih pekat bila dibandingkan dengan di dalam sel. Maka yang terjadi adalah plasma atau air yang berada di dalam sel hewan ini akan keluar. Lama-kelamaan yang terjadi adalah sel mengkerut atau istilahnya krenasi. Nah, ini plasmolisis, ini osmosis pada eritrosit. Oke, saya kira itu saja untuk penyampaian kita mengenai struktur dan fungsi sel, kemudian transport pada membran sel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.